Baik, kita masuk sekarang ke khilafahnya Utsman bin Affan. Ya. Beliau menjadi khalifah tentu setelah meninggalnya Umar bin Khattab, dan pada saat akhir kisah Umar bin Khattab sudah saya ceritakan bagaimana proses dia menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu', beliau sempat merasa khawatir muslimin nanti kalau dia meninggal tidak punya pemimpin, maka beliau mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa dari yang hidup, dari yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman. Ali bin Abi Thalib nanti akan kita sebutkan dalam bahasan insyaallah kalau Allah mudahin di bulan depan lagi. Masalah beliau khalifah yang keempat, itu beliau memang pernah Nabi SAW waktu di perang Khaybar menyebutkan apa? Saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Maka diberikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini fadilah yang terlewat atau terlebihkan dari dua sahabat ini. Setelah dua orang ini, ternyata dari Ali dan Utsman, Utsman memiliki kelebihan. Hadis yang lain bahwasanya malaikat malu dengan Utsman bin Affan, gitu kan? Maka ditunjuklah Utsman. Mereka semua berkata 5 orang ini nggak bisa lagi kau ngelak Utsman, kau yang jadi khalifah. Dibuka pintu keluar, Umar tanya, siapa? Utsman. Alhamdulillah, kata Umar, gitu kan, saya akan mati dalam kondisi tenang. Berapa hari kemudian dia mati, lalu Utsman menjadi khalifah. Ini rahasia kenapa Utsman menjadi khalifah tentunya. Baik, pada saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang ditulis oleh penulis tentu ini tentang khilafahnya Utsman cukup panjang, ekspansi yang luas, gitu kan. Tapi di sini poin-poin yang disebutkan oleh beliau adalah ketika khilafah dipegang oleh Utsman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukaz. Ini wilayah-wilayah tersisa di wilayah Rusia. Utsman mendukung kaum muslimin dan menjadikan mereka membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan banyak wilayah dari Afrika. Perlu teman-teman tahu ya, sudah tahu ulama-ulama hadis kita ya? Yang 6 tahu nggak? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Saya ingin tanya, dari mana mereka ini? Tahu nggak? Dari wilayah mana mereka 6 orang ini? Dari Jazirah Arab kah? Dari Khurasan. Ini 6 orang ini perawi hadis. Imam Bukhari dari Rusia, Imam Muslim dari Nisabur juga di Rusia, gitu kan? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai ini dari wilayah Khurasan, Irak dan Iran. Itu semua setelah ekspansi Islam di zaman Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Begitu Islam masuk ke sana, mereka masuk Islam, ternyata ulama muslimin muncul dari mereka. Utsman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama membentuk pasukan jihad lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu. Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini dan tersebarlah kemakmuran. Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur yang tidak tercoreng kehormatannya. Betul-betul orang muji dia gitu. Dia berkata, telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Utsman Dzun Nurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al-Hasan rahimahullah berkata, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyeru Utsman bin Affan yang berkata, wahai manusia, berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian. Maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah. Jadi semuanya dipanggil setiap hari, selalu Utsman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam, dibagi-bagiin haknya kaum muslimin. Lalu kadang saya juga melihat orang penyuruh Utsman berkata, wahai manusia, ambillah rezeki kalian. Maka mereka datang dan mengambilnya. Mereka diberi dengan melimpah dan merata. Sungguh kedua telingaku, kata Hasan Basri, demi Allah mendengarnya dengan seru. Seseorang penyeru berkata, berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian. Sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal. Penyuruh Utsman juga berkata, berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega. Jadi semua dibagikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Utsman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Utsman tapi mungkin tidak terbahas semuanya, ya. Adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran itu masih di atas batang-batang kurma, ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing, masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Utsman pun masih sama. Tapi zaman Utsman ada yang terjadi. Setelah ekspansi Islam yang luas tadi, ternyata dengan banyaknya dialek-dialek,
Ya, seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan? Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Utsman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Utsman bin Affan dari tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya. Itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabili juga masalah itu beberapa tahun yang lalu ya. Pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia, tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari dulu. Dari zaman memang Utsman bin Affan, berarti masih tahun 30-an Hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama, Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipina, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar di tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis ini, beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Utsman radhiyallahu anhu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Utsman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana, dan salah satu yang ikut berperang adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Ya, ini wilayah di Rusia. Hudzaifah terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam qiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda gitu. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, balik ke Madinah segera, lalu berkata, wahai Amir Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran. Maka Utsman mengirim kepada Hafsah ya, binti Umar radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anhuma, menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah pun mengirimnya kepada Utsman. Selanjutnya Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Maksudnya mushaf ini di atas kulit-kulit ya. Jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang. Tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki, ya biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada Turki, biasanya kita akan mampir di museum. Di museum itu ada Qurannya Utsman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di clipping kayak kita sekarang ya. Itu cukup besar Qurannya pada saat itu. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab, yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Dan Utsman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, ya, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya, kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah penyalinan Utsman memulangkan mushaf kepada Hafsah, dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan? Nah ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan setelah ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy. Yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani, gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Utsman bin Affan menulis ya beberapa banyak, gitu kan? Lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih, wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpulkan lalu dibakar oleh Utsman, yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Utsman bin Affan juga di sini disisipkan sedikit dari masalah kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Utsman bin Affan bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Utsman bin Affan juga
dimaluhi oleh malaikat. Sudah kita jelaskan di awal, mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Utsman bin Affan sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Utsman setiap kali berdiri di sisi kuburan, pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Utsman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga dan neraka lewat, iya tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewati kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebyur dengan air oleh para sahabat, bangun. Kata mereka, siapa engkau hai Utsman? Ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuma pintu untuk ke sana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi SAW sudah menjamin bagiku surga. Tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Bisa saja aku disiksa dulu di kuburan baru masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya, sampai seperti itu pekah keimanan Utsman bin Affan. Dan beliau berkata, Al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku, kata Utsman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah, maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan. Sebab dinukil oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2303, Ibnu Majah 4267 dan Syekh Albani juga mensahihkannya dalam Sahih Ibnu Majah dalam 3461 nomor hadisnya. Utsman berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Dari Abdullah bin Rumi rahimahullah, tabi'in berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya Utsman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka tanpa tahu kemana aku diperintahkan, ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersedekah, semua itu karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud, hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Utsman bin Affan pernah ada satu budaknya, budak yang membantu di rumah gitu kan, anak kecil melakukan satu pelanggaran lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Utsman, kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini, tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan aduh ya, seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya lalu duduk dan berkata, wahai pelayanku, ya dalam arti terima gitu, wahai pelayanku, jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, nggak mungkin Amirul Mukminin. Dia bilang, demi Allah kau harus menjewer kupingku, karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan, tapi pada saat yang bersamaan segera taubat, tidak menundahnya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan jewerlah. Budak itu, pelayan itu kena takut, maka dipegang kupingnya Utsman. Lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi, sampai akhirnya Utsman merasakan sakit dan Utsman juga mengatakan aduh, barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan? Manusia bisa berbuat salah, tapi dia memberikan contoh kepada kita, tidak malu, tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri, adik dari ibunya ya, beda ayah, yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum had kepada siapapun. Ternyata setelah Utsman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr,
meminum khamr. Lalu datangkanlah saksi pada saat itu. Padahal sebenarnya Al-Walid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. Tapi satu waktu dia lalai, gitu kan? Maka dia pun minum khamr. Diberikanlah kesaksian. Ada orang yang memberikan saksi mengatakan, saya melihat Al-Walid itu muntah. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya melihat Al-Walid meminum khamr, gitu kan? Jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut, dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah. Maka Utsman berkata seketika pada saat itu, dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya. Lalu kata Utsman bin Affan kepada Ali, wahai Ali, berdirilah dan cambuklah dia. Maka akhirnya Ali pun menyuruh pada saat itu, karena Ali adalah tangan kanannya Utsman. Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, berdiri dan cambuklah dia. Maka dicambuklah Al-Walid yang merupakan tadi pada saat itu adalah adiknya Khalifah, adiknya Utsman bin Affan, dan dicambuk sampai 40 kali. Lalu kata Utsman, berhenti. Sesungguhnya Nabi SAW telah mencambuk pemabuk 40 kali, dan Abu Bakar mencambuk 40 kali, dan Umar mencambuknya sampai 80 kali. Maka aku lebih suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan ijtihad beliau sebagai pemimpin khamr makin merajalela, gitu kan? Maka beliau dobelkan hukumannya, dan beliau adalah salah satu dari khulafaur rasyidin. Bukan semua orang bisa melakukan ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbat yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, al hadis. Jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Umar termasuk salah satunya. Berpegang teguhlah pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah. Orang-orang mukmin membela Utsman, kata beliau di sini. Sungguh sangat heran, banyak sekali orang yang mengatakan Utsman itu begini dan begitu. Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong, isu-isu yang bohong, dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan, saya heran melihat ada orang yang mencela Utsman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya, dan kesolehannya kepada Allah SWT dan jaminan masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Utsman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia menyintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Utsman bin Affan terus motivasi mereka, gitu kan? Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum Khawarij itu datang kemudian membunuh Utsman bin Affan kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat. Padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Urwah bin Zubair berkata radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi berkata, aku mendapati zaman Utsman bin Affan, aku sempat hidup sampai Utsman menjadi khalifah. Tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan. Jadi ini kesaksian, kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Utsman bin Affan. Ibnu Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Utsman nih, seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Utsman bin Affan menunjuk beberapa orang yang menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya, dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabi'in, ada tabi'in dari kalangan Khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum faham agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini. Lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka nyalah-nyalakan Utsman begini, Utsman begitu, harus turun dari khilafah, nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani, karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah, kafir, ditebas lehernya, gitu kan. Tapi Utsman bin Affan tidak, masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al Hasan Basri berkata, Amir Mukminin Utsman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah.
Orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun, tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya. Sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang Khawarij. Demi Allah, mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya hasan riwayat Ibnu Asakir dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kasih sayang Utsman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku mendengarkan Utsman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah, ya, untuk Jumatnya. Jadi waktu turun dari mimbar, Utsman bin Affan waktu turun biasanya muadzinnya tunggu dulu. Ya, ini sunnah begitu ya. Jadi ditunggu dulu, pada saat sudah berdiri di depan tempat sholat, baru muadzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatibnya, di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya, saya pernah khutbah subhanallah di salah satu masjid di Bekasi, itu kan. Saya pas mimbarnya tinggi, sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun, itu iqamah, saya turun tidak dapat tempat, gitu kan. Tidak, khatibnya nggak kasih tempat, mestinya ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan, gitu kan. Ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam shaf baru diiqamahkan sholat. Nah, Utsman bin Affan waktu itu waktu turun, tunggu, setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya iqamah. Nah, sementara menunggu iqamah itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Utsman bin Affan masih bertanya, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Utsman bertanya kepada muslimin, ya saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian, sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja. Sempat bicara masalah itu. Dan dia mengatakan kalau ada yang punya masalah, setelah sholat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabi'in, di antaranya Musa bin Talha rahimahullah, bagaimana Utsman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan kaum muslimin dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat.